Bagaimana sebaiknya memilih agama? Apakah ada agama yang paling benar yang harus kita pilih? Sahabat Bahtera, video ini mungkin bukan buat Anda yang sudah beragama, bukan buat Anda yang masih menganggap bahwa agama Anda adalah paling benar. Itu adalah hak Anda. Tapi mungkin ada di antara Anda yang sedang bingung untuk memeluk satu agama, memilih satu agama untuk hidup Anda. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu alternatif, sebuah opini atau asumsi saya tentang bagaimana memilih agama. Kita ngopi dulu. Sahabat Bahtera, banyak fenomena orang pindah agama. Pindah dari agama A ke agama B ke agama A. Kemudian yang terjadi adalah setelah dia pindah di agama yang baru, di agama yang baru itu dia menjelek-jelekkan agama yang lama atau mencari kelemahan agama yang lama. Dikatakan bahwa agama yang lama ini palsu, dikatakan bahwa agama yang lama tidak membawa kebenaran, dikatakan di agama yang lama tidak mengantarkan kepada Tuhan, dan di agama baru bisa bertemu Tuhan, bisa dijamah Tuhan, bisa ditolong Tuhan, Tuhan agama yang baru. Fenomena ini banyak sekali terjadi. Mereka yang pindah agama seperti tadi, mengkritik agama yang lama, bahkan kemudian menjelek-jelekkan agama yang lama. Mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini selalu berulang terjadi? Dan yang membuat saya prihatin, ironis itu, ini diangkat sebagai sebuah promosi. Orang yang baru pindah agama, di agama apapun juga ya, dia kemudian dipromosikan, diberi mimbar untuk bicara, diberi audiens untuk mendengarnya. Bahkan kemudian diusung kemana-mana sebagai penganut agama yang baru, yang tercerahkan, yang sudah diberikan pencerahan oleh Tuhannya, sehingga dia memeluk agama yang baru. Nah, ini dikasih mimbar, dikasih panggung, dikasih tempat untuk bicara. Dan biasanya pertanyaannya adalah mengapa dia memilih agama yang baru tersebut. Sekali lagi, mengapa ini terjadi? Mengapa ini selalu berulang terjadi? Menurut saya adalah ketika kita memilih agama, ketika orang memilih agama, dia selalu menggunakan kalkulasi tentang agama yang paling benar atau agama yang benar menurut kalkulasinya saat itu, menurut logikanya saat itu, menurut hitungan-hitungan logisnya saat itu. Ada beberapa buku yang isinya dialog tentang antar agama, bahwa dia pindah agama A ke agama B ke agama C dan segala macam, karena dia menemukan logika di dalam agama baru yang dianutnya ini, yang sebelumnya dia tidak menemukan bahwa agamanya itu logis. Jadi dia berpikir bahwa banyak sekali kekurangan atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab secara logis di agama lamanya, maka kemudian dia pindah di agama baru yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya secara logis. Menurut saya ini sebuah langkah yang tidak tepat. Kenapa? Karena apabila kita memilih agama didasarkan atas analisa logis tentang kekurangan dan kelebihan yang akan kita pilih, ini tidak akan menjadi satu tolak ukur yang kuat bagi diri kita. Kenapa? Karena pilihan kita saat ini yang didasarkan atas logika kita saat ini akan berkembang seiring dengan pengetahuan kita yang bertambah, evolusi kita yang semakin meningkat, pengalaman hidup yang makin banyak, akan berkembang. Dan mungkin 5-10 tahun lagi, pilihan kita atas dasar logis tadi bisa berubah. Ini yang menyebabkan orang banyak pindah agama, karena dia mencari sesuatu yang benar di dalam agama
yang lain. Atau kemudian dia menyalahkan ketidakbenaran agama yang lain. Ironis bagi saya apabila kita berpijak beragama dari sisi yang ini. Lalu sebenarnya bagaimana sebaiknya kita memilih agama? Kalau pertanyaannya adalah apakah ada agama yang paling benar yang harus kita pilih? Ini juga bukan pertanyaan yang tepat, karena kalau apakah ada agama yang paling benar, tentu kemudian apakah ada agama yang paling tidak benar? Kalau ada paling benar, tentu paling tidak benar harus ada. Kalau apakah ada agama yang benar, harus ada kalimat, apakah ada agama yang tidak benar? Kalau ada agama yang benar, agama itu apa? Kalau ada agama yang tidak benar, agama yang tidak benar itu apa? Nah, ini menyebabkan kita bingung karena diksi bahasa yang kita pilih sendiri. Kalau kemudian, ini sebelum kita memilih bagaimana sebaiknya memilih agama ya. Kalau bagaimana, apakah ada agama yang paling benar? Kemudian kalimatnya bisa menjadi kontra, menjadi apakah ada agama yang paling tidak benar? Kita tentu akan saling menyalahkan. Yang itu paling benar, yang ini paling tidak benar, yang ini benar, yang ini tidak benar. Bagaimana kalau kalimatnya adalah bila semua agama benar? Itu pun ada kontranya. Bagaimana bila semua agama tidak benar? Kita menjadi bingung kembali karena yang satu menyediakan pilihan-pilihan logis, yang satu juga menyediakan pilihan-pilihan logis. Yang satu kitab sucinya bisa dibuktikan secara sains, yang satu kalau dicari-cari kitab suci juga bisa dibuktikan secara sains. Entah kitab sucinya itu berumur ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun. Kalau dicari-cari, kitab suci akan selalu ada landasan logisnya. Dan kita akan selalu menemukan landasan-landasan logis dari firman-firman Tuhan yang tertulis di kitab suci itu. Kalau kita mau cari dan kita mau fair dan kita mau melihat apa adanya. Nah, bagi saya memilih agama, itu kalau Anda mau milih agama ya. Kalau Anda sudah beragama, tentu Anda tidak harus memilih agama lagi. Anda hanya harus melakukan refleksi. Apakah agama yang Anda anut sudah memenuhi tolak ukur perkembangan diri Anda dan lingkungan atau tidak? Nah, kalau tidak ada agama yang paling benar dan tidak ada agama yang paling salah, artinya agama ini merupakan posisi yang netral. Agama bukan benar dan bukan salah. Agama bukan paling benar dan bukan paling salah. Agama adalah netral. Sama seperti pisau. Kalau kita bicara apakah pisau itu membahayakan? Tidak. Pisau itu netral. Pisau kita kasih di dapur, dia akan bermanfaat untuk membuat sayuran, mengiris-ngiris sayuran, sehingga Anda bisa makan kenyang. Tetapi pisau yang dibawa di jalanan itu akan membahayakan publik. Apabila terjadi kemarahan, apabila terjadi perkelahian, itu akan membahayakan dari sebuah pisau. Jadi pisaunya netral. Sama seperti agama. Dan ini sama seperti pikiran, seperti mind. Apakah mind itu baik atau enggak? Apakah mind itu benar atau salah jika digunakan? Mind posisinya sama, netral. Nah, kita yang menggunakan tools itu yang kemudian akan kita implementasikan sama dengan agama. Agama merupakan sebuah objek yang netral. Dia tidak benar dan dia tidak salah. Dia tidak paling benar dan dia juga tidak paling salah. Karena netral, maka agama menjadi sebuah cermin. Ketika kita berhadapan dengan agama, kita sedang melihat diri kita sendiri. Kita sedang mengimplementasikan apa yang ada di dalam diri keluar ke masyarakat, ke lingkungan, ke orang-orang terdekat dalam perkembangannya. Jadi kita sedang bercermin dengan agama yang netral ini. Cermin itu kan netral. Anda nggak bisa bilang cermin kemudian membuat diri Anda gendut dan jelek. Enggak, ya karena Anda gendut dan jelek. Karena Anda tampan, maka cermin itu hanya menampilkan ketampanan Anda atau kekurang tampanan Anda.
Nah, agama juga demikian. Kalau tidak ada agama yang paling baik dan tidak ada agama yang paling tidak baik, maka agama adalah netral. Nah, bagaimana sebaiknya kita memilih agama ini? Sahabat Bahtera, bagi saya, karena agama merupakan cermin dan agama merupakan jalan, gunakanlah agama yang paling nyaman bagi Anda. Bukan paling benar. Tolak ukurnya adalah paling nyaman bagi Anda. Apakah Anda nyaman dengan aturan-aturan ibadah yang diterapkan oleh agama tersebut? Apakah Anda nyaman dengan syariat-syariat yang harus dijalankan di dalam agama tersebut? Apakah Anda nyaman dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam agama tersebut? Kalau Anda nyaman, tentu ini tolak ukur pertama. Kalau Anda nyaman dalam menjalani agama di langkah awal, tidak ada paksaan di dalam agama itu, tentu semua akan mengalir begitu saja. Anda akan enjoy dalam beribadah, Anda akan enjoy dalam menuruti aturan-aturan, Anda akan enjoy dalam mengimplementasikan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam agama tersebut. Nyaman, bukan benar. Nah, lalu, kalau kita nyaman di dalam beragama, kemudian yang kedua, apakah implementasi dari aturan-aturan di agama tersebut membawa manfaat bagi Anda dan lingkungan atau tidak? Membawa manfaat itu mengembangkan diri Anda, mengembangkan lingkungan atau tidak? Kalau iya, maka jalani agama Anda dengan totalitas, nyaman dan berimplementasi manfaat. Hanya dua itu saja menurut saya. Kenapa? Sekali lagi, kalau dari awal tolak ukur kita adalah kebenaran, kita akan menyalahkan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Kalau tolak ukur kita di awal adalah kebenaran, kita akan menjelek-jelekkan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Nah, sahabat Bahtera, kalau Anda menerapkan dua dasar yang kita pilih di dalam beragama, yaitu rasa nyaman kita dalam menggunakan baju agama dan implementasi yang bermanfaat tentang agama yang dianut. Karena agama adalah jalan. Tentu jalan itu ketika diimplementasikan akan memberikan manfaat. Yang tidak memberikan manfaat seperti apa? Banyak. Ketika Anda memusuhi pihak lain hanya karena Anda menganggap itu tidak benar, apakah itu bermanfaat? Ketika Anda merusak tempat ibadah pihak lain hanya karena Anda anggap itu tidak benar, apakah itu bermanfaat? Ketika Anda menghina, menghujat, menjelek-jelekkan pihak lain hanya karena keyakinan yang berbeda kepada Anda, apakah itu bermanfaat? Tentu tidak, karena menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertikaian. Kenyamanan dan implementasi manfaat. Jadi bagi saya, tolak ukur ketika kita menggunakan agama adalah apakah Anda nyaman menjalankan semua aturan-aturan dari agama tersebut dan apakah implementasi dari jalan agama itu memberikan manfaat atau tidak. Lalu bagaimana dengan benar dan tidak benar? Benar dan tidak benar itu adalah urusan keyakinan. Pada saat Anda sudah meyakini sesuatu, pasti Anda akan menganggap bahwa itu benar bagi Anda. Jadi, kebenaran itu sangat subjektif sekali. Benar bagi Anda, belum tentu benar bagi yang lain. Benar bagi agama A, belum tentu benar bagi agama yang lain. Benar bagi Tuhan agama A, belum tentu benar bagi Tuhan agama yang lain. Jadi sahabat Bahtera, bila kita mengawali langkah dari kenyamanan kita saat kita memakai baju agama dan implementasi manfaat apa yang bisa kita berikan kepada diri kita, lingkungan, orang-orang sekitar, alam semesta yang lebih besar, maka kita tidak akan menyalahkan pihak-pihak yang kita anggap tidak benar. Karena dengan nyaman dan implementasi yang bermanfaat, kita tidak lagi memakai paradigma benar dan tidak, paling benar dan paling tidak benar. Karena apa?
Semua agama merupakan tools bagi kita manusia untuk menapaki jalan-jalan kehidupan. Pertanyaan terakhir, apakah Anda nyaman dengan agama saat ini? Apakah Anda bisa mengimplementasi manfaat yang diberikan dari jalan agama Anda? Kalau tidak, mungkin ada yang harus dipertanyakan lagi ketika Anda memilih agama Anda. Bukan tentang benar dan salah, tetapi tentang manfaat yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri dan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Selamat berefleksi, terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.